Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Majlis Ta'lim Sabilal Muhtadin Masjid Baitur Rahman Desa Sialang Muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, tepatnya pada malam Kamis, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya, karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua tiada henti-hentinya. Kita masih diberikan kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat keringanan langkah kaki kita mampu untuk dapat mengikuti majlis ta'lim yang mulia ini. Adapun saudara-saudara kita yang belum mempunyai nikmat keringanan langkah, boleh jadi ia sedang terbaring sakit di rumah, boleh jadi ia sedang sibuk dengan pekerjaannya, boleh jadi ia tengah sibuk menyiapkan nafkah untuk keluarganya. Karena orang yang sibuk untuk mencari nafkah keluarganya juga merupakan sebuah ibadah. Jangan kita permasalahkan. Jangan merasa kita yang paling mulia. Mentang-mentang kita udah pergi ngaji, kita anggap yang lain belum dapat hidayah. Jangan, itu tidak dibenarkan. Mentang-mentang kita udah mampu ke masjid mengikuti majlis ta'lim, terus kita menyalahkan yang lain, tidak perlu disalahkan, diajak saja. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Itulah orang-orang yang tiada merugi, kata Allah. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kerugian yang amat besar, kata Allah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beramal soleh. Apa itu amal soleh yang dikatakan dalam ayat itu? Bagaimana tafsiran amal soleh di situ? Wa tawassaw bil haqq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Itu maknanya. Maka kalau kita tiada mengingatkan keluarga kita, terutama untuk diri sendiri dulu. Karena perintah dakwah ini pertama untuk diri sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka, kata Allah. Diri sendiri dulu kita urus. Itu kewajiban yang paling utama. Barulah keluarga kita. Wa ahlikum nara, wa ahlikum, dan keluargamu daripada api neraka. Maknanya apa? Jangan berbuat maksiat, karena perbuatan maksiat ujung-ujungnya ke neraka. Baiklah, itu hanya pengantar daripada saya. Selanjutnya kita akan mengkaji mengenai bab solat dua Id, tapi kita khususkan saja solat Idul Adha saja, karena Idul Fitri sudah lewat. Tapi dalam kitab ini memang dia dua dia. Bab solat kedua hari raya Idul Fitri, kedua hari raya Id, dan yang berkaitan dengannya. Yang ini terdapat dalam kitab Matla'ul Badrain wa Bajma'ul Bahrain, karangan Al-Imam Al-Syekh Muhammad Daud Al-Fatani, yang biasa dibawakan oleh Al-Ustaz Abdullah Hilmi. Cuman pada malam ini saya yang menggantikan beliau, karena beliau mempunyai kesibukan yang lain. Beliau titip salam kepada jamaah sekalian. Ini suatu bab pada menyatakan sembahyang dua hari raya
barang yang bergantung dengannya dan barang yang bergantung dengan dia. Bermula sembahyang 2 hari raya, fitri dan adha, itu hukumnya adalah sunat muakkad. Apa sunat muakkad? Sunat yang terdekat dengan wajib. Ada satu lagi sunat ghairu muakkad namanya. Ada sunat muakkad, ada sunat ghairu muakkad. Sunat muakkad ini dia paling dekat dengan wajib hukumnya. Sama seperti solat tarawih. Solat tarawih itu hukumnya sunat muakkad. Kurban itu hukumnya sunat muakkad. Sunat yang diwajibkan. Bukan yang diwajibkan, sunat yang diharuskan. Yang mendekati dengan wajib, itulah sunat muakkad. Nah, sunat yang diwajibkan. Disunatkan dia berjamaah dan seorang diri. Dan sunat juga bagi orang yang musafir. Mana musafir adalah orang yang sedang dalam perjalanan, dan hamba sahaya, dan juga perempuan. Oh Ustaz, sekarang enggak ada lagi hamba sahaya. Hamba sahaya itu adalah budak pada masa Nabi dulu. Namanya hamba sahaya. Sekarang enggak ada lagi budak. Orang sudah merdeka semuanya. Islam sudah merdeka. Jadi tiada lagi budak, tiada lagi menjual belikan manusia, tidak ada lagi. Dulu masa Nabi ada itu budak, Bilal bin Rabah termasuk budak yang dibeli oleh Abu Bakar. Ya, jadi sekarang nggak ada lagi budak. Tapi ini kan kitab lama ini, kitab kajian fikih Turats ini. Ya. Tetap sunat hukumnya bagi musafir, hamba sahaya dan perempuan. Tetapi tiada sunat berjamaah bagi orang yang sedang berhaji dan mempunyai pekerjaan di haji sekalipun. Orang haji enggak sunat dia solat Idul Adha ini berjamaah, enggak. Dia tidak mempunyai kewajiban, dia tidak mempunyai anjuran untuk melaksanakan secara berjamaah. Jadi bagaimana juga dia disunatkan solat Idul Adha dengan sendirian. Ya. Jadi orang yang sedang berhaji itu dia sunatnya sendirian. Jangan berjamaah. Kalau dia berjamaah nanti mengganggu kegiatan hajinya, enggak selesai. Karena haji itu sibuk dari sana. Saya enggak tahu juga, saya belum pernah pergi. Tapi kan dengar-dengar dari orang yang sudah berhaji, sibuk di sana, banyak kegiatan. Sangat banyak kegiatan di haji sana. Jadi kalau dia solat berjamaah, tertinggallah kegiatan-kegiatan dia waktu haji tadi. Maka disunatkanlah orang yang sedang berhaji itu sendirian solatnya. Dan kapan waktunya? Waktu daripada keduanya itu matahari, tetapi sunat ditakhirkan. Artinya waktu kedua itu pada naiknya matahari, pada waktu duha. Makanya Idul Adha ini dipakai udhiyah, karena waktu duha dia. Jamak daripada duha itu udhiyah. Kenapa Idul Adha? Karena memang waktu duha itulah untuk solat Idul Adha. Dan sunat ditakhirkan dia hingga naik matahari segala dan berkekalanlah di waktunya hingga tergelincirnya matahari. Jadi disunatkan mentakhirkan sebenarnya. Mentakhirkan artinya jangan terlalu awal. Jangan subuh mau solat, siap subuh jam 5:30 mau solat Idul Adha. Bukan. Dia di waktu duha. Dan disunatkan ditakhirkan. Makna takhir itu diakhirkan solatnya. Di waktu yang memang jam 8 lah bisa. Jam 8. Nah, itu solat Idul Adha. Atau jam 7 boleh juga, enggak masalah. Kita sekarang mungkin jam 7 ada juga saudara kita yang sudah memulai. Tidak masalah. Jam 7 itu juga sudah masuk waktu duha. Waktu syuruk itu terbitnya matahari itu sekitaran jam 6:30 baru nampak terang. Atau jam 6 sekarang sudah nampak terang. Tergantung waktu kita sekarang bagaimana. Karena makin lama waktu itu dia makin cepat. Jadi tidak bisa kita kira-kira dengan waktu yang sekarang. Bagaimana kondisinya saja nanti kita lihat. Boleh solat Idul Adha pada pukul 7, pukul 8, setengah 8 silakan. Yang penting di waktu duha
dan sebelum tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari ini di waktu zuhur. Tergelincirnya matahari itu di waktu zuhur. Jadi sebelum zuhur salat. Setelah salat zuhur tidak ada salat lagi, tidak ada salat Id lagi. Tidak dibenarkan lagi. Maka disembayangnya 2 rakaat dan diniatkan hari raya Idul Adha. Adapun lafaznya usolli raka'ataini sunnata Idul Adha lillahi ta'ala, sahaja aku sembayang 2 rakaat sunat hari raya Adha karena Allah Ta'ala. Maka sekurang-kurangnya disembayang 2 rakaat itu seperti sunat wudu juga. Solat Idul Adha itu 2 rakaat, sama seperti solat wudu, solat sunat mutlak. Ya. Solat sunat mutlak kan dia boleh sampai 8, sampai terserah dia, nggak ada ukuran. Tapi solat Idul Adha itu 2 rakaat. 2 rakaat. Dan yang sempurnanya, akmalnya, bahwa ditakbir pada rakaat yang pertama 7 kali. Kemudian daripada membaca doa iftitah. Takbir pertama dalam solat Idul Adha itu sebanyak 7 kali, tidak termasuk takbiratul ihram. Jadi kalau digabungkan dengan takbiratul ihram itu sebanyak 8 kali dia. Jadi takbiratul ihram itu berbeda dengan gerakan solat dengan tujuan daripada Idul Adha tadi. Yang sunat 7 kali tadi tidak. 7 kali sendiri setelah takbiratul ihram. Takbiratul ihram sendiri dia. Jangan disamakan. Jadi singkatnya saja saya katakan, totalnya takbir sunat di rakaat pertama Idul Adha itu sebanyak 7 kali dan iftitah sekali. Takbiratul ihram sunat berarti 8 kali. Tapi yang 8 itu tidak termasuk ke dalam sunat Idul Adha tadi. Karena takbiratul ihram itu rukun salat dia, tidak termasuk dia ke hal yang sunat tadi. Pada membaca a'udzubillah, maka takbir yang 7 ini lain daripada takbiratul ihram dan lain daripada takbir ruku. Yang saya bilang tadi, berbeda juga dengan takbir ruku. Kan kita ada tuh waktu merukuk nih Bu, Pak, Allahu Akbar. Itu tidak termasuk dalam takbir ini. Dia tetap 7 hakikatnya takbir. Jangan kalau solat jamaah enak, tinggal ikut imam aja. Kita nggak perlu sibuk-sibuk di belakang. Ikut imam ruku kita ruku, imam i'tidal kita i'tidal. Yang capeknya solat sendiri. Mungkin kita lupa-lupa udah berapa nih takbir. Udah 6 pada 7. Udah 10 udah sampai 12 takbir. Lupa. Bagaimana dengan lupa? Nanti kita bahas, ada nih kelanjutannya. Maka hendaklah diangkatkan 2 tangannya pada tiap-tiap takbir. Diangkat tangannya seperti yang biasa kita lakukan. Angkat Allahu Akbar. Yang 7 ini seperti takbiratul ihram. Angkatlah tangan itu seperti takbiratul ihram, biasa saja, seperti biasanya. Dan disunatkan dibaca antara tiap-tiap takbir tadi. Bacaannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bacanya sekali saja. Jangan bawakan gepuk tu 7 kali dibaca, imam dah sujud dia masih takbir. Jangan. Atau dia jadi imam. Kan disunatkan bacaan tu sekali saja. Bacaan tasbih itu sekali saja. Setiap takbir baca sekali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar takbir. Sekali saja. Jangan sampai 7 kali. Enggak disuruh sampai 7 kali. 1 kali. Ada imam dibawanya nanti sampai 7 kali, ditepuk oleh semua orang dari belakang, pam kata orang. 7 kali orang dah lama nunggu belakang, perut dah lapar. Idul Adha ini orang berpuasa, Bu. Imsak dia, menahan dulu nih. Siap solat subuh tu enggak ada makan, enggak ada minum dia. Lama pula imamnya tadi sampai 7 kali dia baca tasbih. Marahlah orang. Jangan bikin orang marah. Ada juga makmum yang baca terlalu lama sehingga imam sudah sujud.
Jangan, enggak perlu itu. Salat jamaah itu bacaan imam itu bacaan makmum. Itulah kelebihan salat jamaah. Kecuali yang wajib dia sendiri-sendiri. Tapi perkara yang sunat, apa yang dibaca oleh imam maka itulah bacaan makmum. Imam itu menyempurnakan bacaan makmum, tapi di bagian yang sunat, terkecuali bacaan Fatihah atau bacaan yang wajib-wajib, tahiyat akhir, membaca tasyahud, itu tidak bisa disempurnakan imam. Itu memang harus kita baca sendiri. Kecuali kalau kita udah telat. Kan ada tuh, kita udah telat nih masuk dalam masjid, imam sudah mau ruku, kita baru masuk, Al-Fatihah enggak sempat lagi. Itu dinamakan boleh dia. Itu dibolehkan tidak membaca Fatihah lagi, karena itu sudah disempurnakan oleh imam. Jangan imam dah ruku kita masih baca Fatihah. Enggak perlu lagi karena imam dah ruku. Lanjut saya solatnya sudah terhitung satu rakaat sebelum dia i'tidal. Kalau dia sudah naik i'tidal, maka tidaklah lagi sempurna satu rakaat tadi, harus diganti satu rakaat setelah imam salam. Pahamkah maksudnya? Jadi waktu Al-Fatihah itu tidak bisa digantikan dia dengan bacaan imam. Tapi kalau tasbih ini bisa Ustaz. Ustaz kami enggak mau baca Ustaz, kami mau diam aja. Boleh, enggak ada masalah. Mungkin lupa gosok gigi, mungkin kalau baca tasbih malu, orang sebelah enggak nyaman nyium aromanya. Jadi kalau lupa gosok gigi ya udahlah. Diam aja. Lebih baik diam daripada kita ngomong, orang sebelah ada enggak nyaman lagi dia sembahyang. Dan jika syak atau ragu-ragu pada bilangan takbir, hendaklah mengambil dengan yang sedikitnya dan hendaklah ia mengikuti imamnya pada bagian yang didatangkan, pada barang yang didatangkan. Lupa udah 5 atau 6 atau udah 7 atau udah 8. Yang mana kita pilih? Yang 7 kita pilih. Jangan kita pilih yang lebih. Begitulah kaidah fikihnya. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Itu kaidah fikih, kawaid fiqhiyahnya. Jadi enggak bisa. Orang yang waswas, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang yang bodoh. Orang alim yang waswas, kata Imam Al-Ghazali, adalah orang yang bodoh. Ada orang yang wudu itu dia berulang-ulang kali. Dia waswas sah atau enggak dia wudu tadi. Ada orang yang solat takbirnya berulang-ulang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada tuh. Itu banyak kejadian yang saya tengok di masjid-masjid. Itu penyakit was-was. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang terkena was-was itu dia sudah dibisik dengan setan dia itu. Itulah orang yang jahil tadi. Kenapa harus was-was? Islam ini tidak mempersulit. Jadi jangan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Jangan ragu-ragu lagi. Jadi pilihlah yang sedikit, ikut imamnya. Kalau solat berjamaah, kemudian dengan takbir, dan jika kurang atau lebih sekalipun, mau lebih mau kurang, pilihlah yang sedikit. Jangan kita ikut dengan keraguan kita, tapi pilihlah yang mana kita yakin. Kita yakin 7, ikut 7. Jangan gara-gara was-was kita solat pun dah enggak khusyuk lagi. Hilang kekhusyukan tu hilang. Dan kata ulama, qila, jangan mengikuti akan dia pada yang lebihnya. Ini pendapat ulama dalam kitab ni. Jangan mengikut dia akan pada yang lebihnya. Dan kemudian daripada takbir yang tersebut, membacalah ya a'udzubillah. Jadi pilihlah yang kurang tadi. Adapun setelah takbir yang 7 tadi, apa disunatkan bacaan suratnya Ustaz? Ya. Yang pertama tentunya kita membaca bismillah, membaca alhamdulillah, al-Fatihah, dan disunatkan membaca pada rakaat pertama itu
surat Qaf atau surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, atau boleh juga Al-Kafirun, terserah pada imamnya. Lalu bagaimana sekarang imam-imam yang hafiz membaca ayat yang panjang? Ya itu terserah sama dia lah, urusan kita. Dia imam kan kita. Ada itu orang-orang di kampung itu orang-orang yang di kota itu solatnya bacaannya panjang-panjang. Makanya adab seorang imam itu dia harus mengetahui kondisi makmum di belakangnya. Jangan udah jadi imam tak melihat ke belakang. Maka disunatkan imam itu tengok ke belakang. Jamaahnya ada atuk-atuk, ada orang yang sudah nggak sanggup, ada orang uzur, ada anak muda. Jangan udah atuk-atuk kita baca Yasin sampai habis, keluar kumatlah samurat atuk tu. Nggak bisa dia berdiri lagi, terbaring di rumah sakit. Jangan. Makanya disunatkan tengok ke belakang. Jangan mentang-mentang udah jadi imam, suara merdu, bagus, fasih, bawanya ayat panjang-panjang. Jangan, tengok kondisi makmum belakang. Apalagi solat hari raya itu, semuanya ke masjid. Yang enggak pernah ke masjid pun ke masjid pada hari itu. Dengan gagahnya dia ke masjid, pakai baju putih, jubah, bersorban lagi. Padahal hari lain enggak pernah dia ke masjid. Enggak apa-apa. Yang enggak boleh, yang lebih parahnya itu hari biasa enggak ke masjid, Jumat enggak ke masjid, Idul Adha, Idul Fitri pun enggak ke masjid. Ngapain aja ada hidup nih? Jadi tengok belakang. Nih, Ustaz Ahmad Muhajir yang sering jadi imam, tengok belakang. Ada atuk-atuk satu orang, janganlah baca Qul ya ayyuhal kafirun aja lah. Anak muda semua. Enggak boleh juga. Mentang-mentang anak muda boleh kita bawa panjang. Orang punya hajat lain dia. Siapa tahu, mohon maaf, dia waktu solat menahan hadas dia. Sudah sakit perut, enggak sanggup lagi tahan. Gara-gara kita solatnya lama, terkeluarlah dari masjid tu. Mohon maaf saya sampaikan ini. Keluarlah tai yang di situ gara-gara kita tadi. Untung dia udah, kalau masih anak-anak oke lah ada pampersnya. Ini orang-orang tua mana ada pampersnya? Meleleh lah terus ya. Dengan gepuk imam dia ni baca ayat panjang-panjang, enggak tahu ada orang belakang dah tahan kencing lah segala macam, enggak tahu. Maka jangan egoisme. Imam itu tidak boleh egois, memikirkan kondisi di belakangnya. Begitulah dia kira-kira. Dan bacaannya itu dinyaringkan, segala bacaan lainnya itu daripada iftitah dan a'udzubillah. Bacaan solat Idul Adha itu dinyaringkan dia. Solat jahar, bukan solat sir. Walaupun sendirian, walaupun solat sendirian dijaharkan bacaannya, jangan disirkan. Jangan kayak solat zuhur dan asar, itu kan sir. Ini solat jahar, seperti solat tarawih, solat maghrib, solat isya, solat subuh, disirkan, dibesarkan, dinyaringkan suaranya. Dan takbir pula pada rakaat yang kedua itu 5 takbir. Takbir pada rakaat kedua itu 5 takbir. Lain daripada takbir qiyam dan takbir ruku'. Paham takbir qiyam? Dia sujud nih, rakaat pertama yang terakhir. Rakaat pertama dia dah sujud mau bangkit. Itu takbir qiyam namanya. Maka takbir kelima pada rakaat kedua tadi tidak termasuk takbir qiyam tadi. Kan kita baca tuh Allahu Akbar berdiri. Itu tidak termasuk takbir yang 5 tadi. Maka totalnya kalau digabungkan dengan takbir qiyam ada 6. Jadi yang memang betul-betul sunat takbir untuk salat Idul Adha itu 5. Takbir qiyam tak termasuk, takbir ruku' tak termasuk, takbiratul ihram tidak termasuk. Itu lain dia. Dan diselingkan antara tiap-tiap takbir tadi sama seperti bacaan tasbih yang di rakaat pertama.
tetap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dibaca a'udzubillah dan bacalah Fatihah seperti biasa. Dan ayat surat kedua itu disunatkan, ayat pada rakaat kedua itu disunatkan membaca hal ataka atau surat al-ghasyiyah atau surat al-ikhlas. Pilih aja yang mana. Al-ghasyiyah 26 ayat. Al-ikhlas berapa ayat? 3 atau 4. Surat qul huwallahu ahad, Allah Subhanahu. Pilih yang mana? Al-ghasyiyah 26 ayat. Tapi bacalah panjang sikit. Kenapa kita kalau mau solat jamaah itu suka yang pendek-pendek? Padahal Nabi saja solat malamnya itu sampai bengkak kakinya. Nabi itu kata sahabat solatnya lama. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga oleh Allah, tapi solatnya lama sampai bengkak kakinya kata sahabat. Lama sekali Nabi solat. Walaupun saya tahu di sialang muda banyak yang bengkak kakinya, tapi bukan karena solat, asam urat, darah manis dan lain-lain sebagainya. Nabi bengkak kaki karena solat. Orang sialang muda ya begitulah, karena asam urat, penyakit-penyakit yang lain. Nah, itu memang begitulah kita kan memang punya penyakit. Nah, begitulah. Nabi itu walaupun dia maksum, terbebas daripada segala dosa yang dikatakan oleh Allah pasti masuk surga, tapi masih saja beliau beribadah, padahal beliau tidak ada kewajiban beribadah. Mengapa Nabi beribadah? Tanda syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Masuk surga pun enggak tahu, masuk neraka pun enggak tahu, tapi malas beribadah. Asal imam panjang sikit, betul imam. Dan ngutuk dari belakang. Belum lagi imam baca dengan panjang-panjang. Dari begini pertama tangannya semangatnya, lama-lama hilang semangat dia tadi. Gara-gara imam panjang bacaan doanya. Mengapa kita harus demikian? Tidak harus demikian. Memang benar tidak boleh salat jamaah itu panjang-panjang. Tapi kalau cuma dibaca surat Sabbihisma rabbikal a'la yang 19 ayat itu, kenapa pun kita masih salah? Jadi mau kita tiap hari itu imam baca kulhu saja, kul a'udzu birabbin nas saja, inna a'tayna saja. Apakah tidak ada surat-surat lain? Pertanyaannya ada, tapi makmumnya maunya cepat-cepat. Semua model cepat. Kawin pun cepat juga. Semua model cepat. Jangan. Memang benar tidak boleh sholat lama-lama. Tapi kalau memang dibacanya itu masih dalam, ya biasalah. Kecuali imamnya baca rakaat pertama Yasin, kedua Al-Baqarah sampai habis. Itu boleh. Itu saya tepuk pada imam kalau saya mau. Tapi kalau dibacanya Sabbihisma rabbikal a'la cuma 19 ayat, kenapa kita harus marah?